Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel AN Plot. Di video kali ini saya akan mencoba membandingkan aplikasi OctaFX dengan broker MIFX, di mana keduanya ini merupakan broker jual beli forex. Namun ketika teman-teman memilih sebuah broker, seringkali bertanya mana sih yang lebih bagus antara OctaFX dengan MIFX. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, di sini saya sudah punya dua akun ya. Yang pertama itu akun OctaFX dan yang kedua akun MIFX. Dimana untuk akun OctaFX sendiri saya sudah punya berupa akun real ya. Jadi akun real ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan deposit, terus ada penarikan dan menu trader. Sedangkan di broker MIFX sendiri juga saya sudah punya akun real ya. Jadi di sini kalian bisa lihat terdapat berupa akun real atau kalau di MIFX itu namanya akun live ya. Jadi berbeda dengan yang ada di OctaFX namanya real, sedangkan yang ada di MIFX namanya live. Namun kegunaan dari kedua akun ini sama ya, sama-sama sebagai tempat untuk melakukan deposit, penarikan dan juga melakukan trading. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi OctaFX terlebih dahulu, di mana untuk akun real saya di sini terdapat berupa menu deposit ya. Jadi kita coba bandingkan antara menu deposit yang ada di OctaFX ini dengan yang ada di broker MIFX. Jadi kita juga langsung masuk di deposit pada aplikasi MIFX. Oke, kita kembali ke OctaFX, di mana pada bagian OctaFX itu terdapat beberapa jenis menu yang disediakan untuk melakukan deposit ya. Jadi di sini ada menu queries, terus ada Dogecoin, Litecoin, lalu ada Teacher, BCA, BNI, Dana, OVO dan masih banyak lagi ya. Di sini juga ada cryptocurrency ya. Jadi terbilang cukup lengkap untuk menu deposit di OctaFX karena di sini sudah ada perbankan, terus ada e-wallet dan juga cryptocurrency. Kemudian kita kembali ke broker MIFX, di mana untuk menu deposit yang disediakan di MIFX itu juga cukup lengkap ya. Ada virtual output, terus ada menu transfer dan juga ada e-wallet yakni OVO, Dana dan Link aja. Jadi sama-sama lengkap ya. Di sini juga ada e-wallet, manual transfer dan juga virtual output. Namun sayangnya di sini untuk di MIFX itu tidak disediakan berupa cryptocurrency layaknya yang ada di OctaFX. Oke, kalau kedua aplikasi ini mau dibandingkan mana yang bagus, saya kira yang cukup lengkap di sini adalah aplikasi OctaFX karena dia punya berupa cryptocurrency ya. Berbeda dengan yang ada di MIFX, dia tidak punya cryptocurrency sama sekali. Nah, selanjutnya di sini kita kembali. Lalu kita akan coba masuk di bagian menu penarikan di aplikasi OctaFX dan MIFX. Jadi kita langsung masuk di bagian penarikan pada OctaFX terlebih dahulu. Nah, di sini ada berupa pilih metode pembayaran ya, di mana untuk metode pembayaran di aplikasi OctaFX juga ada cryptocurrency dan ada Indonesia Bank Lokal ya. Jadi cryptocurrency di sini kalian itu bisa mengirim uang kalian dari OctaFX ke kripto, misalnya ke Dogecoin, Litecoin atau Bitcoin dan juga Ethereum. Dan di sini juga sudah ada Indonesia Bank Lokal ya, dan saya kira Indonesia Bank Lokal ini juga cukup lengkap ya, ada BRI, terus Mandiri, BCA dan lain sebagainya ya. Jadi terbilang cukup lengkap. Namun sayangnya di bagian menu penarikan pada aplikasi OctaFX itu tidak disediakan berupa e-wallet ya, sehingga buat kalian yang belum mempunyai bank maka kalian cukup kesusahan untuk melakukan penarikan dari aplikasi OctaFX ini.
Oke, kita melangkah ke MIFX. Untuk menu penarikannya di sini itu belum dapat melakukan penarikan dana ya, karena kebetulan MIFX ini baru saya buat dan akun saya itu terbilang cukup baru. Jadi di sini itu saya belum bisa melakukan berupa penarikan karena saya belum melakukan deposit. Jadi kita itu perlu terlebih dahulu melakukan yang namanya deposit, baru kita bisa mengakses menu tarik dana di aplikasi MIFX ini. Berbeda dengan yang ada di OctaFX. Kalau di OctaFX walaupun kita belum melakukan deposit dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa mengakses berupa menu penarikan di aplikasi OctaFX. Sedangkan di broker MIFX sendiri kita itu belum bisa mengakses berupa menu tarik dana kalau kita belum melakukan deposit. Jadi buat kalian yang kepikiran mau menggunakan MIFX itu ya, kalian wajib terlebih dahulu deposit, baru kalian bisa mengakses menu tarik dana di aplikasi MIFX. Jadi kalau kalian sekedar iseng membuat akun di MIFX itu ya, tentu kalian dibatasi untuk menu-menu tersendiri di aplikasi MIFX. Dan saya kira ini sebenarnya perlu diperhatikan oleh MIFX, karena kalau di bagian menu tarik dana ini sebenarnya sesuatu yang umum ya bagi mereka yang sedang mencari broker untuk digunakan melakukan trading forex. Kita itu pasti pengen mengetahui terlebih dahulu apa aja sih menu-menu yang disediakan di bagian menu tarik dana. Siapa tahu kita bisa menggunakan penarikan dana melalui OVO, GoPay dan lain sebagainya. Padahal di OctaFX kan tidak ada, jadi itu bisa menjadi keunggulan tersendiri dari MIFX. Namun sayangnya di sini kita belum bisa mengakses berupa menu tarik dana kalau kita belum melakukan deposit ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas menu terakhir di kedua aplikasi ini, yakni pada bagian menu trader. Jadi kita coba masuk di bagian menu trader pada aplikasi OctaFX. Lalu di aplikasi MIFX itu juga disediakan menu trader ya. Jadi kita langsung masuk aja. Nah, di sini ada menu trader ya. Jadi selain kalian bisa menghubungkan MIFX ini ke MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, kalian juga bisa menggunakan menu trader di aplikasi MIFX itu sendiri. Sama juga dengan yang ada di Okta ya. Jadi OctaFX itu juga sudah menyediakan berupa menu trader di sini. Dan menu trader di aplikasi OctaFX ini kurang lebih sama dengan TradingView ya. Jadi kalian bisa analisis, terus di atas sini terdapat juga berupa pola-pola yang sudah disediakan, mulai dari pola grafik, terus ada pola support dan resisten, pola yang dihasilkan AI, terus ada pola candlestick dan trading trend. Kemudian di sampingnya itu ada juga berupa indikator, di mana indikator di sini juga cukup lengkap ya. Lalu di sampingnya lagi terdapat berupa menu yang bisa kita gunakan untuk menentukan sendiri titik support dan resisten jika kalian ingin menggunakan metode kalian sendiri ya. Lalu di sini juga ada grafik ya. Jadi di bagian grafik ini ada berupa indikator dan tools untuk menggambar ya. Oke, kita melangkah ke MIFX sendiri, di mana pada bagian MIFX ini juga sudah disediakan berupa pola di sini yang bisa kalian gunakan. Lalu ada juga indikator di sini. Jadi indikatornya itu juga terbilang cukup lengkap ya di bagian MIFX ini. Jadi silakan kalian pilih aja indikator mana yang ingin kalian gunakan. Terus di sampingnya ini ada berupa direction, di mana terdapat berupa buy dan menu sell ya. Jadi kalian tinggal pilih aja menu mana yang ingin kalian gunakan berdasarkan analisis kalian di sini ya. Dan jika kalian ingin mengubah jumlah lot yang ingin kalian buy atau sell, maka silakan kalian klik aja di icon plus atau di icon minus ini. Jadi kalau kalian mau kurangin ya, kalian tinggal klik icon minus, atau jika kalian ingin tambahkan, jadi kalian tinggal klik aja di icon plus ini ya. Nah, di sini bisa sampai 2 lot, terus 3 lot dan masih banyak lagi.
Dan nantinya setelah kalian berhasil buy atau sell, di bagian bawah sini juga bakal muncul berupa order ya, order yang sedang berlangsung ya. Dan di sini juga sudah disediakan berupa take profit dan stop loss ya. Jadi kalian sudah bisa memasang stop loss dan take profit di menu trader yang ada di MIFX dan di OctaFX juga sebenarnya sudah disediakan berupa menu take profit dan menu stop loss ya. Jadi silakan kalian pilih aja kedua broker ini mana yang ingin kalian gunakan ya. Nah, kalau di aplikasi OctaFX sendiri, di sini untuk menu yang disediakan itu ada menu penarikan dana, terus ada transfer internal, lalu ada promosi, kode undangan, terus ada riwayat penggunaan, akun trading, kontes, dan di bawah sini ada copy trading. Kemudian yang terakhir ada kode promosi ya, atau kode promo yang dimiliki OctaFX ketika kalian deposit di aplikasi OctaFX. Lalu kalau di broker MIFX sendiri itu dia juga menggunakan beberapa jenis menu ya. Mulai di sini ada menu beranda, terus ada menu pasar, order lainnya, lalu ada menu trader seperti yang saya katakan tadi. Terus yang cukup menarik di aplikasi MIFX itu yakni dia punya trading signal. Nah, trading signal ini adalah trading yang bisa kita gunakan untuk mengetahui ke arah mana pergerakan sebuah pasar. Misalnya di sini ada Gold atau XAUSD, dia itu potensi buy. Jadi kita bisa cek nih, misalnya ke arah mana XAUSD ini bakal bergerak ya. Jadi kita langsung klik aja. Dan di sini sudah ada analisis tersendiri yang dilakukan oleh MIFX sehingga kalian tinggal gunakan aja ya signal yang ada di sini karena di sini sudah berpotensi ke atas ya atau berpotensi untuk buy. Jadi silakan kalian ikutin aja jika kalian tidak ingin menganalisis sebuah pasar terlebih dahulu. Namun perlu kalian ketahui bahwa analisis di MIFX ini juga kadangkala benar atau kadangkala salah ya. Jadi silakan kalian kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian ingin mengikuti signal yang diberikan oleh MIFX atau kalian belajar sendiri cara menganalisis pergerakan sebuah market forex ya. Dan kalau dibilang mana yang lebih bagus antara aplikasi MIFX dengan aplikasi Okta, maka saya katakan bahwa kedua aplikasi ini sama-sama bagus karena dia itu sudah menyediakan menu deposit, menu penarikan, dan menu trader. Apalagi di aplikasi MIFX sendiri dia itu menyediakan berupa signal produk yang bisa kalian ikuti untuk menganalisis pergerakan sebuah pasar ya. Jadi bukan hanya Gold di sini, RUSD juga sudah dianalisiskan tersendiri, terus ada USDGP, lalu ada GPU, terus ada oil, silver, dan masih banyak lagi ya. Namun kelemahan yang dimiliki MIFX itu yakni ketika kita belum melakukan deposit di aplikasi MIFX, maka kita belum bisa mengakses berupa menu tarik dana di aplikasi MIFX ini. Berbeda dengan yang ada di Okta, kita langsung bisa mengakses berupa menu penarikan dana. Dan mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai perbandingan antara aplikasi OctaFX dengan MIFX. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu mengenai aplikasi OctaFX ini dan aplikasi MIFX.